bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama tafakkur, merenung untuk menjadi hamba yang lebih baik. Hamba yang semakin hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita di penjabaran hikmah yang saat ini kita sampai kepada mutiara hikmah yang ke-163. Yang bunyinya adalah, jika orang takut mengingatkanmu, karena ketika engkau diingatkan, akan semakin menantang dan menolak kebenaran, maka bisa dipastikan di hatimu terdapat kesombongan yang nyata. Sombong penghancur. Sombong adalah yang merusak. Sombong menjerumuskan. Sombong adalah kebodohan. Maka jika seorang hamba dikuasai dengan kesombongan, dia dalam puncak kerendahan. Paling rendahnya seorang hamba adalah yang paling sombong. Dan runtuhnya iblis adalah karena sombong. Diingatkan susah. Diberitahu tidak mudah menerima. Maka sangat rugi orang yang memelihara kesombongan di dalam dirinya. Tidak bergegas untuk mengobatinya. Tidak bergegas untuk bagaimana mengobati penyakit hati yang namanya sombong. Dikatakan oleh para guru tarbiyah yang namanya al-kibru itu adalah min ummahati amradil qulub, induk, biang atau induk daripada penyakit hati. Dari sombong ini akan macam-macam, kedengkian, dendam, segala macam akan muncul. Dan itulah yang menjadikan iblis itu sendiri menjadi lupa minta kepada Allah untuk diampuni, tapi justru dengan kesombongannya minta terus untuk diberi kesempatan untuk mewujudkan kesombongannya. Padahal kalau seandainya iblis minta pengampunan, niscaya akan diampuni oleh Allah. Akan tapi minta untuk dipanjangkan umurnya agar bisa leluasa menjerumuskan anak Adam. Karena apa? Sombong. Sehingga kalau orang sombong, na'udzubillah, maka kami ingatkan kepada siapapun, jangan mengoreksi orang. Anda, diri Anda sendiri. Begitu pentingnya kita membersihkan hati kita dari kesombongan. Ayo. Sombong dengan apa? Kita kan kekayaan. Bisa jadi sebab sombong ada harta, sebab sombong ada ilmu, sebab sombong ada nasab, ada tahta. Ternyata sombong ini biasanya karena karunia Allah. Dia terlena, yang sesungguhnya dia lupa kepada Allah. Yang sombong karena dia punya harta saja adalah rendah dan menjijikkan. Bagaimana si fakir sombong. Yang alim pun sombong rendah, bagaimana si bodoh sombong. Nggak punya kelebihan tapi sombong. Dia merasa punya kelebihan. Itulah model iblis di saat diingatkan lalu berkata, ana khairun minhu. Ana khairun minhu, aku lebih bagus.
Aku lebih bagus daripada Adam. Nah ini kan merasa dirinya lebih bagus daripada Adam. Di saat diingatkan seharusnya dia tinggal insaf. Mohon maaf ya Allah, ampuni saya. Tapi malah dia ingin menampakkan kalau dia punya kelebihan yang sesungguhnya bukan sebuah kelebihan. Karena itu dugaan dia sendiri kalau dia punya kelebihan. Nah, ada tanda-tanda kesombongan yang kadang tidak disadari oleh seorang hamba. Di hadapan sebuah kebenaran, untuk menguji diri Anda. Tapi kami akan ingatkan bahwa biarpun orang faham dengan akalnya, belum tentu lulus loh ya. Karena ini adalah ilmu rasa, ilmu hati. Dia sadar sombong jelek. Bagaimana tidak jelek? Orang sombong pun tidak senang dengan orang sombong. Orang sombong paling tidak suka dengan orang sombong. Karena sombong adalah rendah. Sombong adalah sangat jelek, sifat yang jelek. Nah, coba sekarang renungi diri Anda sendiri. Bukan orang lain, bukan saudara, bukan paman, bukan guru. Bukan. Bagaimana Anda dengan kebenaran yang dihantarkan oleh Allah kepada Anda? Di saat Anda punya kesalahan. Bagaimana sikap Anda jika ada orang menghantarkan kebenaran kepada Anda? Yang makna menghantarkan ini bisa saja dalam bentuk usulan, bentuk teguran, bahkan mungkin amarah yang ia berikan kepada kita untuk kebaikan kita. Dan itu biasanya sesuai dengan kadar kesalahan kita dan kecerdasan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita punya kecerdasan, al-akil, seorang berakal, takfihil isyaratu. Kalau orang punya akal, dengan isyarat saja sudah cukup. Diingatkan dengan isyarat cukup. Tapi orang yang dungu lihat, dengan suara lantang bentakan pun kadang tidak paham karena dungu. Maka semoga kita menjadi orang cerdas di saat diingatkan akan sebuah kebenaran. Di saat kita melakukan kesalahan, semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah menerimanya. Maka tengok diri kita sendiri di saat diingatkan. Di saat kita melakukan kesalahan atau diberi usulan. Kalau kita hanya mementingkan atau bersikeras kepala dengan pendapat kita. Kalau orang punya prinsip dan pendapat, dia mempertahankan pendapatnya, tentu sah dengan argumentasi dengan landasan dasar-dasar. Tapi tanpa merendahkan pendapat orang lain. Bisa jadi pendapat orang lain lebih bagus daripada pendapatnya. Maka kalau sudah dari awal langsung menolak, pokoknya dari siapapun saya tidak menerima, itu pasti salah. Pasti sombong dia. Berarti telah memastikan seolah-olah apa yang ada di pikirannya paling benar. Itu sombong. Nah, sekarang bagaimana sikap Anda, hati Anda, rasa? Apa yang Anda rasa? Di saat orang mengingatkanmu. Kami tidak mengatakan diingatkan oleh seorang guru atau orang tua, anggap saja kawanmu. Kalau Anda diingatkan oleh kawan Anda sendiri satu badan, lalu Anda menolak, Anda tidak bisa menerima, maka sesungguhnya Anda adalah sombong. Jangankan sepadan mengingatkan kita. Orang yang tampak secara zahir di bawah kita. Di bawah kita. Kok mengingatkan kita akan tetapi selagi itu sebuah kebenaran, kita harus menerima. Dan di saat kita tidak menolak, apalagi di saat kita tidak bisa menerima, apalagi kita menuntut, kalau mengingatkan aku, siapa dulu kamu? Na'udzubillah, itu orang sombong. Jika kita diingatkan oleh orang secara zahir di bawah kita, anak kita, murid kita, atau yang lainnya, kemudian kita menolak, itu saja sudah dianggap sebagai kesombongan. Apalagi jika mengingatkan adalah orang sepadan kita, maka itu lebih sombong lagi. Yang sepadan. Lebih sombong lagi jika mengingatkan adalah orang di atas kita. Guru kita mengingatkan, orang tua mengingatkan sebuah kebaikan, kebenaran, tapi kita marah. Maka sombong yang luar biasa. Diingatkan oleh orang yang lebih tua dari kita, lebih pengalaman dengan kita. Kita dengan kesombongannya, itu sombong. Maka kami hadirkan ini, kesombongan yang nyata. Baginda Nabi menyebutkan al-kibru batarul haqqi. Orang sombong itu punya ciri khas adalah menolak kebenaran. Tapi sebaliknya orang tawadhu yang dimuliakan Allah adalah menerima kebenaran dari manapun datangnya. Biarpun dikatakan min afwahil majanin,
Biarpun dari mulutnya orang gila, selagi itu sebuah kebenaran. Dia tidak melihat siapa yang mengucapkannya, tapi dia melihat kebenaran yang dikirimkannya. Nah, dalam hikmah yang kami hadirkan, ini sekedar evaluasi untuk kita melihat diri kita. Jika orang takut mengingatkanmu karena ketika engkau diingatkan akan semakin menantang dan menolak kebenaran, maka bisa dipastikan di hatimu terdapat kesombongan yang nyata. Ada orang kalau diingatkan, mohon maaf, tidak harus mengingatkan sesuatu yang haram loh ya. Diingatkan sesuatu yang mubah halal. Misalnya, jangan makan kerupuk itu. Enakan ini loh ya. Daripada makan kerupuk, enak makan ini loh ya. Ini buah. Coba. Di mata Anda, kalau Anda menilai orang yang Anda beri petunjuk, makan kerupuk adalah halal. Cuman makan buah hari ini adalah lebih sehat, lebih seger. Tak tidak mengatakan, emang kenapa? Nih, saya makan kerupuk, nih, mau apa? Sila. Padahal ini bukan sesuatu yang haram. Padahal dia hanya makan kerupuk yang halal. Di saat Anda beritahu sesuatu yang lebih bagus, ternyata dia masih mengatakan, memang kenapa sih makan kerupuk? Nih, makan kerupuk. Mau apa kamu? Itu sudah sombong. Apalagi jika sesuatu itu keharaman. Di saat diingatkan, Dek, Nak, atau Bang, Mas, tolong jangan makan itu dong. Itu kan haram. Nggak boleh. Bukan hal yang baik. Yang mubah saja di saat dia menentang menjadi rendah, sombong. Apalagi di saat ini sebuah kebatilan yang dilakukan atau keharaman. Kok diingatkan? Malah dia menentang. Jangan lakukan. Memang kenapa? Nih, saya lakukan. Ini. Mau apa? Sombong. Luar biasa. Dan biasanya orang semacam ini tidak sadar dia. Kenapa? Sudah dikuasai dengan kesombongan. Diingatkan oleh gurunya, sama pengurus kalau berada di pondok pesantren. Ini menantang. Memang kenapa? Mau apa? Ini, saya nih. Mau dihukum. Tuh, silakan. Dengan sengaja melakukan kesalahan. Menambah kesalahan. Bangkang. Sesungguhnya terdapat kesombongan yang nyata di dalam hatinya. Susah orang ini dibenahi kalau tidak segera sadar. Dan siapapun tidak akan senang. Kalau orang tahu bahwasanya dia punya sifat semacam itu, tidak akan ada yang mau. Tidak akan senang duduk dengannya. Karena orang sombong itu merugikan. Merugikan orang sombong. Akan menularkan penyakit kesombongan. Dan jika akan merendahkan kita. Kalau kita duduk dengan orang sombong, kita akan direndahkan. Dan kita akan ketularan penyakitnya. Maka sangat rugi. Merugikan orang sombong. Dan batarul haq menolak kebenaran. Hati-hati. Jika Anda tergolong, di saat diingatkan oleh ibunda Anda atau ayah Anda mengatakan, memang kenapa? Banyak ngomong, banyak cincong, banyak cerewet. Nih, saya menggambar. Kok tambah Anda tingkatkan pelanggaran Anda temannya iblis. Sombong. Hati-hati. Dan ini kadang tidak disadari. Kadang orang tampak soleh. Tampak alim. Tampak ahli ibadah. Tapi kalau diingatkan ternyata Masya Allah. Menantang. Sengaja menantang. Pembangkangan. Congkak. Sehingga akhirnya terdapat orang tersebut banyak melanggar. Kenapa? Jiwanya jiwa menantang. Jiwanya menantang. Kalau setiap ada yang ingat oleh siapapun, ya memang apa? Mau apa? Memang, ya betul, saya melakukan. Terus mau apa? Allah. Iblis. Ana khairun minhu. Mengatakan ana khairun minhu. Dan Nabi menyebutkan, al-kibru batarul haqqi. Orang sombong, cirinya adalah menolak kebenaran yang dihantarkan kepadanya. Maka renungi diri Anda sendiri. Bagaimana di saat, mohon maaf, sahabatmu mengingatkanmu? Apa sikapmu? Di rumah tanggamu, istrimu, istri sombong, ada. Suami sombong, ada. Kalau suami istri kan ibaratnya sepadan. Ada yang seorang murid diingatkan gurunya. Menantang kepada gurunya. Seorang anak diingatkan ibunya dengan kasih sayang. Dengan anak ayah dengan kasih sayang. Ternyata malah menantang. Sengaja menantang melakukan kesalahan. Berapa banyak dosanya? Durhaka kepada orang tua. Durhaka kalau itu guru, durhaka kepada guru. Merendahkan guru, merendahkan orang tua. Sehingga nanti akan menambah kejahatan-kejahatan yang lain. Na'udzubillah. Nah ini yang harus jadikan bahan renungan untuk diri kita sendiri. Anda tidak perlu nilai orang lain, nggak perlu. Saya menilai diri saya sendiri. Di saat saya diingatkan apa yang terjadi pada diri saya. Apakah saya menginsyafi sebuah kesalahan? Lalu saya akan kembali kepada kebenaran, menyadari, lalu aku mohon ampun kepada Allah, menyesal, selesai. Itulah madhab kita Nabi Adam di saat melakukan sebuah
melakukan sesuatu yang telah dilarang, di saat diingatkan langsung Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim pada diri kami sendiri. Bukan seperti iblis di saat diingatkan malah ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Masya Allah. Ayo, kita koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita edukasi kesombongan. Kesombongan di dalam tatanan kemasyarakatan merusak. Di dalam rumah tangga menghilangkan keindahan. Dalam keluarga menjadikan seorang anak susah dididik orang tua. Seorang istri susah dididik suami. Seorang suami susah dididik oleh istri. Akan tapi ketahuilah, ketawaduan akan menghadirkan suasana indah. Man tawadhu' rafa'ahullah. Orang tawadhu' akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man takabbar, barang siapa sombong, wada'ahullah, Allah akan rendahkan. Ayo mari kita merenungi diri kita sendiri, siapapun Anda. Kapan Anda diingatkan oleh seseorang ternyata Anda malah ingin nampakkan pembangkangan Anda tunjukkan di hadapannya kalau Anda menambahkan kesalahannya. Atau tetap dalam kesalahan yang Anda lakukan. Atau bahkan menambahkan, pastikan Anda adalah orang sombong. Kami ulang. Punya hikmah 163. Jika orang takut mengingatkanmu karena ketika engkau diingatkan akan semakin menantang dan menolak kebenaran, maka bisa dipastikan di hatimu terdapat kesombongan yang nyata. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan. Mengganti dengan ketawaduan. Allah mengangkat derajat kita. Sehingga kita mulia di dunia hingga kelak di surga. Masya Allah. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.